adik-adik. Oke, kembali lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Little Warrior. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama dengan Kakak Mary dan Kakak Frina dan Kak Ferry. Oke, bagi adik-adik yang di rumah, kakak undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Oke, boleh ajak papa mama yang di samping kiri kanannya bangkit berdiri semuanya. Kita hari ini sama-sama semangat mau memuji Tuhan. Oke, yuk adik-adik boleh sambil bangkit berdiri sebelum kita mulai PPW. Kakak mau ajak kita buat gerakin badan kita ya kakak ya. Betul. Biar semakin semangat untuk memuji Tuhan. Oke, siap-siap semua boleh rentangkan tangannya mana? Rentangkan tangan ikutin kakak. Nah, gerak-gerakin badannya ya, boleh ke kiri dulu ya, ke kiri kakak ya. 1, 2, 3. Nah, pinter. Lagi kak, lagi. Sekarang gini, angkat tangannya, terus taruh ke depan gini nih. Sudah belum semuanya? Udah ready? Udah ready? Yuk. 1, 2, 3. Udah ready belum nih kakak? Oke. Udah. Sekarang ke atas. Waduh, pinter semua. Ke belakang tangannya. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik semua, kakak yakin dan percaya kita semua yang di rumah pasti selalu semangat memuji Tuhan. Nah, kita akan mulai PPW dan dengarkan firman hari ini. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu terlebih dahulu sama Tuhan ya. Kita mau bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh dikasih kesempatan untuk beribadah, sekalipun online ya Tuhan, kami di rumah, tapi kami percaya hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini, hari ini kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Biar sungguh Tuhan urapi kami, biar roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita siap-siap ya, mau sama-sama angkat pujian ini. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan yang di rumah mana? Sambil goyang kiri kanan boleh ya adik-adik? Ikutin gerakannya ya, biar semangat semuanya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk apa? Untuk bekerja bagi Tuhan. Amin. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Siap-siap ya adik-adik, boleh sekali lagi dari awal ya. Dikepak-kepakan tangannya, kepalanya, Geleng-geleng kepalanya. agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kaki, goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji. Siap-siap ya, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri. Sekali lagi goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri.
Adik-adik di rumah ya coba goyang kiri, goyang. Putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Goyang kanan, lebih lagi ya. Ke kiri, boleh sambil lompat katakan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, putar ke kanan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, siapa yang di sini masih semangat memuji Tuhan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang masih semangat memuji Tuhan, kakak percaya kita semua mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin kak? Amin. Yang mau sama-sama kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kak. Kita mau gerakin badan kita lebih lagi ya adik-adik ya. Kita siap-siap ya. Kita mau pakai kedua tangan kita, yuk. Sama-sama katakan. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. lagi tangan ya. Tanganku Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama. Sekarang kakinya ya, kakinya yuk, katakan. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama. sekarang kepalanya yuk sama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama. Sekarang perutnya ya, perutnya yuk. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang. sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Sekarang terakhir ya, kita mau sama-sama mau lompat ya. Badanku ke depan, Badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. katakan bersama-sama. Bersama-sama, Sekali lagi. bersama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kalau udah kasih tepuk tangan sama-sama sama kakak bilang haleluya. Haleluya. Yang masih semangat coba lambaikan tangannya. Oke. Kan udah gerak-gerak kaki nih, udah gerak-gerak badan. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Oke. Setiap ada kata jalan, kita harus apa? Balik. arah, balik Jangan lupa ya arah. adik-adik ya. Yuk kita puji Tuhan yuk. Semuanya goyang kiri, goyang kanan dulu. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus,
capek. Tadi kita udah jalan-jalan, sekarang kita mau mendaki. Oke? Yuk. Siap-siap semuanya ya. Harus dari bawah ya adik-adik ya. Ya Kak? Iya bener Kak. Oke. Siap-siap. Daki, 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 daki. Gunung yang tinggi. Turun. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus Sekali lagi dari bawah ya. Daki, 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 daki. Gunung yang tinggi. Turun. turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi Padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di Lihat suka sukacitanya. kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Siap-siap kita mau daki lagi ya. Dari bawah. Daki, 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 daki. Gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus Sekali lagi ya. daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih lihat sukanya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi bilang karena engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, di sini semuanya tadi kita udah semangat memuji Tuhan ya. Kita sekarang mau sama-sama menyembah Tuhan. Kakak mau ajak kita semua lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Yang mau sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama yuk kita tutup mata kita. Kita mau tinggalin semua apa yang kita udah lakuin hari ini. Kita mau sama-sama fokus untuk sembah Tuhan hari ini, oke? Yuk sama-sama kita mau katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
ajak kita semua naikkan pujian ini dari awal yuk. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus, katakan. Banyak yang kau perbuat, Kami bersyukur Tuhan di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus, katakan ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekarang adik-adik sendiri katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat setiap yang Tuhan lakuin, buat setiap kehidupan kami bersyukur Tuhan. Buat tubuh yang sehat, buat setiap kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sambil angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus, katakan ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur. Satu kali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. ku bersyukur. Satu kali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Yuk kakak mau ajak kita semua, kita mau sembah Tuhan yuk adik-adik. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Yuk katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Yesus.
Yesus baik, Yesus baik. Sama-sama yuk kita satukan hati kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, hati kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Tetap di rumah ya, tetap jaga kesehatan ya. Jangan khawatir, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yuk adik-adik, jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya seperti ini. Atau yang seperti boleh juga Alkitab yang seperti ini. Tapi adik-adik, kalau pakai yang gadget, jangan lupa ya, benar-benar buka aplikasi firman Tuhannya, bukan chattingan ya selama firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau hadir. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Berikan rema dalam hati kami Tuhan, untuk apa yang kami lakukan Tuhan dalam minggu ini. Kebenaran firman-Mu yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan ya buatan kita yang luar biasa. Nah, adik-adikku yang luar biasa, Kak Dirman mau tanya dulu nih ya. Coba ini apa? Tul. Mata. Nih. Yes. Hidung. Luar biasa. Kalau ini? Ya. Mulut. Ya. Kalau ini nih. Oh, ada yang jawab rambut, ada yang bilang kepala. Rambut dan kepala. Nah adik-adik, sekali lagi mau tanya lagi nih, anak yang pintar. Dari mata, hidung, mulut, kepala, tangan, kaki disebut dengan apa? Ya, tubuh. Yes, pintar. Nah adik-adik, kalau misalkan mata kita sakit, enak nggak? Nggak pastinya. Hidung sakit, batuk, pilek, enak gak? Enak. Bisa beraktivitas dengan baik? Tidak, ya. Nah, termasuk hari-hari ini. Coba, di luar banyak orang yang takut terkena virus COVID-19 ya. Tapi kita jangan khawatir. Yang penting kita jaga kesehatan. Ya, karena pemerintah, dokter juga sudah bilang, asal tubuh kita sehat ya. Kalaupun sampai kita kena juga ya sakit-sakit dikit lah ya. Tapi tetap percaya Tuhan Yesus akan tolong setiap kita, asal kita juga berusaha menjaga kesehatan kita. Coba bayangin misalkan ada virus datang. Oh, virus apa ya? Pilek. Dia datang. Kita pasti tidak mau. Apalagi demam. Datang, kita pasti juga nggak mau, kita pasti menolak ya. Lalu apalagi pusing, kita ke kepala, bakteri dan sebagainya, kita pasti kita akan tolak ya adik-adik. Nah sekarang gini, tahu nggak adik-adik, selain tubuh kita harus sehat, kenapa harus sehat? Ya, supaya bisa beraktivitas dengan baik, ya, supaya bisa melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin dan menjadi berkat buat banyak orang dengan apa yang kita lakukan. Bukan hanya itu adik-adik. Hari
hari ini firman Tuhan katakan, Kak Diman bacakan ya, sama adik-adik juga buka ya, dari 1 Korintus 6. Ya, coba dibuka. Minta bantuan papa mama ya. Adik-adik yang baru belajar buka Alkitab, minta bantuan papa mama, kan ada di rumah kan, papa mamanya juga. Ya, yuk. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Oke. Nah, sudah. Wih, luar biasa. Betul sekali. Pinter adik-adik ya, buka Alkitabnya. Tadi makan bacakan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi adik-adik, tubuh kita ini bukan punya kita sendiri ternyata. Tapi apa? Punyanya Tuhan Yesus. Tempat siapa? Tempatnya Roh Kudus. Roh Kudus itu mau ada di dalam hidup kita, mau ada di dalam tubuh kita, mau ada di dalam hati kita. Tapi syaratnya satu, harus sehat. Kalau sakit gimana? Aduh, Roh Kudus juga malas ada di tubuh kita ya. Jadi kita harus sehat. Gimana caranya jaga sehat? Tahu nggak adik-adik? Ya, adik-adik, salah satu atau beberapa cara supaya tubuh kita sehat. Pertama, kira-kira apa yuk? Ada yang tahu? Betul, berolahraga. Makanya hari ini juga Kak Diman baca olahraga nih. Nah, sini juga mau olahraga supaya badan kita sehat. Olahraga juga nggak boleh berlebihan. Secukupnya, lari pagi atau jalan pagi. Tapi kita juga nggak boleh sama orang. Di rumah bolehlah jogging-jogging dikit, loncat-loncat dikit, atau main skipping ya, atau treadmill. Kalau yang di rumah pakai treadmill, intinya olahraga. Kak, tapi aku nggak punya peralatan olahraga. Bisa loncat-loncat dikit ya, lari-lari di tempat, lalu apa? Mulai senam ya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan, tetapi secukupnya, nggak boleh berlebihan. Kalau udah capek ya stop ya. Nah, terus lanjutin besok lagi. Kapan Kak? Bisa pagi, bisa sore ya, jangan terlalu panas juga nanti gampang capek. Lalu apa lagi adik-adik supaya tubuh kita bisa sehat? Apa? Ya, makan yang sehat ya. Tapi sekali lagi sama seperti olahraga. Waktu kita makan secukupnya. Yo, jangan berlebihan. Pilih makanan yang sehat. Tanya nanti sama papa ya. Makan apa? Makan sayur. Siapa di sini suka sayur? Guys, keren. Nama Kak Diman juga suka sayur. Diman suka kangkung, bayam, daun katu. Mungkin ada yang bingung daun katuk apa ya? Tanya sama papa deh ya. Itu sayuran enak banget ya. Nah, adik-adik sekali lagi jangan makan kayak orang serakah. Makan jadi kegendutan deh. Beratnya timbangan aja sampai teriak waktu kita mau timbang. Kenapa? Kita kegemukan. Kegemukan juga nggak sehat ya adik-adik ya. Nah, jadi harus makan secukupnya. Jangan makan nasinya dikit, ngemilnya nggak karuan banyak. Beli, kita belum beli ini, apalagi sekarang ya, jarang di luar, terus mama papa stok snack terus kita habisin. Jangan juga seperti itu supaya tubuh kita sehat. Tapi pada dasarnya makanlah secukupnya. Dan jangan lupa juga supaya tubuh kita sehat. Apain lagi? Aduh, luar biasa deh, pinter. Tidur yang cukup ya, jangan begadang. Ya, jangan begadang. Begadang itu apa ya Kak? Itu tidur terlalu malam ya, atau nggak tidur malamnya, paginya itu badan bisa sakit. Diatur ya, paling tidak ya tidur 7-8 jam sehari, itu yang baik ya. Nah, Kak Diman juga pernah tanya sama teman dokter, dia bilang, kenapa sih, Kak Diman tanya nih, kenapa sih orang sudah makan sehat, makanannya, pola makannya sehat, olahraganya cukup, tapi kenapa ya masih kena serangan jantung, penyakit stroke. Terus teman Kak Diman yang dokter itu bilang begini adik-adik, satu Kak yang mereka kurang tidur.
itu penting untuk jaga kesehatan. Tidur yang cukup. Oh gitu. Akhirnya Kak Dirman tahu. Makanya Kak Dirman usahakan tidur yang cukup supaya apa? Sehat. Waktu badan kita sehat, terus Tuhan mau pakai kita. Wah, itu bisa. Tapi coba kalau sakit, pas lagi sakit, terus Tuhan bilang doain orang yang sakit gimana? Iya, Bapak Ibu percaya ya, penyakit Bapak Ibu akan sembuh. Nah, kira-kira Bapak Ibunya bakal percaya nggak akan sembuh? Nggak mungkin, karena kita sendiri aja sakit. Tapi kalau kita sehat, dengan bangganya kita akan bilang, Bapak Ibu percaya ya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Yuk saya doa ya supaya penyakit Bapak dan Ibu sembuh. Jadi Tuhan mau pakai kita kalau kita sehat. Kalau sakit nggak bisa dipakai, ya sulit. Jadi pastikan apa tadi supaya badan kita sehat? Satu, olahraga yang cukup. Yang kedua, makan secukupnya, juga teratur ya. Yang biasa sarapan, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jangan berantakan ya waktu makannya. Yang ketiga, apa? Tidur yang cukup. Makanya ada istilah begini adik-adik. Mens sana in corpore sano. Wah, bahasa apa lagi tuh Kak? Itu bahasa Latin adik-adik ya. Nah, nanti tanya sama mama papa. Sekali lagi Kak Dirman ulang. Mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wah, jiwanya kuat, mikirnya gampang, beraktivitasnya seger ya. Karena apa? Tubuhnya sehat. Makanya ada istilah berkata sekali lagi, mens sana in corpore sano. Tapi adik-adik, setuju nggak? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kak Dirman setuju. Setuju sekali ya. Waktu kita sehat ya, jiwa kita, pikiran kita, hati kita juga jadi sehat. Ya. Nah, adik-adik, jadi sudah tahu ya istilah dari mens sana in corpore sano. Tetapi gini, itu kan manusia adik-adik yang berpikir ya, di benua Eropa sana ya, bahwa mereka meyakini kalau tubuh kita sehat maka jiwa kita jadi kuat ya. Tetapi coba kita mau tahu dulu nih apa yang dikatakan firman Tuhan. Setuju ya? Sebelumnya Kak Dirman ingatkan kembali, kenapa tubuh kita harus sehat? Karena tubuh kita ini baitnya Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus mau ada di tubuh kita, ada di hidup kita. Asal salah satu syaratnya tubuh kita sehat. Luar biasa. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba buka Alkitabnya. Ya. Nah, tanya mama papa ya. Yuk, kakak Kak Dirman tunggu ya. 1 Tesalonika 5 ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, orang dunia bilang tubuh kita sehat, jiwa kita kuat. Lalu bagaimana dengan roh kita? Kan kita ini terdiri dari 3 bagian adik-adik ya. Apa? Kita ini hidup ada 3 bagian. Ada roh di dalam kita, ada jiwa, dan ada tubuh. Tubuhnya kelihatan, jiwanya nggak kelihatan, apalagi roh ya. Nah, terus kalau tubuh yang sehat, jiwanya kuat, rohnya gimana? Apakah otomatis sehat juga? Belum tentu adik-adik. Nah adik-adik, kalau tubuh kita harus olahraga supaya sehat, bagaimana dengan roh kita? Ya, sekali lagi tadi firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Apa aja? Roh kita,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau tubuh kita tadi seperti apa? Harus olahraga, makan yang cukup, tidur yang cukup. Rohnya bagaimana dong? Nah, yuk adik-adik kita buka nih dari kitab Matius 4 ayat 4. Apa yang ingatnya ya? Matius 4 ayat 4. Ini yang harus kita lakukan terhadap roh kita. Ya, kalau sekali lagi, kalau tubuh kita kasih makan, ya sehat, olahraga, tidur yang cukup. Ya, tapi bagaimana dengan roh kita? Ya, roh kita ya dalam Matius 4 ayat 4. Nih. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, jadi makanan roh kita bukan olahraga. Makanan roh kita bukan makanan-makanan biasa yang seperti kita makan, tetapi apa? Firman Tuhan. Jadi tidak cukup adik-adik kalau kita hanya olahraga, kalau kita makan makanan yang sehat, kita hanya tidur yang cukup. Itu cuman tubuh kita yang sehat, jiwa kita yang sehat, jiwa kita yang kuat. Tapi rohnya harus dikasih makan dan minum firman Tuhan. Setuju ya? Jadi dengan kata lain, selain adik-adik berolahraga, makan yang cukup, makan yang sehat, dan jangan juga lupa sebelum makan cuci tangan yang bersih ya. Nah, lalu apa olahraga? Itu untuk badan kita. Tetapi roh kita juga terdiri dari roh, harus juga dikasih makan supaya juga sehat. Makanannya apa? Firman Tuhan. Wow, adik-adik, firman Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya firman Tuhan, kalian tahu nggak? Kenapa makanan roh kita harus firman Tuhan, bukan olahraga, ya, bukan makan yang sehat sekalipun, bahkan bukan tidur yang cukup, tetapi firman Tuhan. Ini adik-adik, mari kita buka Amsal 1 ayat 1 sampai 4. Ya, ayo. Ya, boleh. Minta bantuan apa mama? Ya, dibuka. Good. Dah ya. Oke. Amsal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan bacakan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Wow, kalau pinter, wow, banyak baca firman Tuhan selain belajar ya adik-adik. Bukan sekedar pinter, bukan sekedar cerdas, tapi berhikmat. Itu lebih tinggi dari kecerdasan. Luar biasa yang dari itu Tuhan. Dan hebatnya lagi firman Tuhan adik-adik. Ya, kita lihat Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayat 6. Ini makanan buat roh kita. Ya, firman Tuhan. Sekali lagi Roma 9 ayat 6. Dapat ya? Oke. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Dengan kata lain, firman Tuhan pasti berhasil. Jadi dengan kata lain, roh kita yang diisi dengan firman Tuhan, pasti rohnya akan sehat. Tidak mungkin gagal. Kecerdasan, hikmat luar biasa dari Tuhan akan berikan. Ya, nah oleh sebab itu adik-adik, jangan lupa tubuh kita ini satu kesatuan yang utuh. Ya, kita ini terdiri dari apa? Roh, jiwa dan tubuh. Tidak cukup hanya tubuhnya yang sehat, jiwanya yang kuat, ya, seperti pepatah yang berkata bahwa mens sana in corpore sano, itu kurang, harus ditambah dengan roh juga yang sehat. Rohnya dikasih makan, itu kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik ya, tubuh kita harus dijaga karena tubuh kita milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu, Roh Kudus rindu ada dalam hidup kita, ada dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait kudusnya. Jadi harus bersih, ya, harus sehat. Setuju ya adik-adik? Jangan lupa gimana? 1. Makan yang cukup, makanan yang sehat, dan jangan lupa cuci
tangan waktu mau makan, lalu minum minuman yang sehat. Tuhan sudah sediakan air putih, perbanyaklah minum air putih. Yang kedua apa? Olahraga ya, jangan lupa olahraga yang cukup. Lalu yang tiga, tidur yang cukup, jangan juga berlebihan dan juga jangan sering-sering begadang ya. Kalau tidak perlu, jangan pernah begadang. Tidur yang cukup. Dan tambah satu lagi, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Dibaca. Bacanya bukan masalah baca ya. Aku udah baca kok, aku udah baca ma, aku udah baca pak. Bukan sekedar baca. Kalau kita cuma sekedar baca, itu sama seperti gini. Seperti kita makan, asal makan kenyang. Itu firman Tuhan kalau sekedar dibaca. Tapi Tuhan minta baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Nah, suatu hari adik-adik, Kak Dirman dapat cerita dari teman Kak Dirman. Jadi waktu dia bawa anaknya ke dokter gigi nih, dokter gigi juga pintar banget kata teman Kak Dirman. Terus anaknya nanya gini, dokter kok pintar banget sih jadi dokter luar biasa. Terus dokternya bilang begini, dok, kamu mau tahu nggak rahasianya? Rahasianya gini, 1, belajar, pasti ya, belajar. Masuk adik-adik, kita semua harus belajar untuk menambah pengetahuan. Tapi dokternya bilang sama anaknya, kalau kamu mau pintar, lebih pintar lagi, bahkan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya kecerdasan, mereka punya hikmat 10 kali lebih cerdas, lebih berhikmat dari orang-orang di masanya. Wow, keren, luar biasa. Anaknya bilang, mau dokter, rahasianya apa? Terus dokternya kasih tahu, kalau mau tahu rahasianya adalah apa kira-kira? Betul, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Keren gak adik-adik ya? Bayangkan ya, kita punya tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh juga yang sehat dan kuat. Wow, pasti Roh Kudus rindu selalu ada dalam hidup setiap kita. Dan apapun yang kita lakukan, dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil. Karena kita sudah Tuhan tetapkan untuk terus naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Amin adik-adik? Ya, sudah tahu ya? Itu maksud Tuhan kenapa kita harus sehat. Yuk adik-adik, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu lebih lagi Tuhan bahwa tubuh kami bukan milik kami sendiri, tapi tubuh kami adalah milik-Mu Tuhan. Bagian kami untuk menjaganya tetap sehat, menjaga jiwa kami kuat, dan menjaga roh kami juga sehat dan kuat Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu mau Tuhan tinggal di dalam tubuh kami, mau tinggal di dalam hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terlebih lagi hari-hari ini Tuhan, di saat kami sedang ada stay at home Tuhan, selalu ada di rumah Tuhan untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga tubuh kami tetap sehat ya Tuhan Yesus. Kau punya tujuan untuk hal ini ya Tuhan. Kau punya rencana yang indah buat kami. Kau punya rencana yang indah buat papa mama. Kau punya rencana yang indah buat bangsa ini, bahkan buat bangsa-bangsa di dunia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi, Kau terus campur tangan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih kembali buat hari yang luar biasa. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seru kan? Ya, sambil bermain, berkreativitas, dan berolahraga supaya tubuhnya jadi sehat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dirman mau mengajak adik-adik membuat alat permainan ini dari barang-barang yang ada di rumah. Ya, ingat ya, hanya dari barang-barang yang ada di rumah. Seperti adik-adik, yang pertama-tama adik-adik harus siapkan kardus. Ya, kardus seperti apa? Yang seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kardus apa saja? Bisa kardus bekas mie instan, kardus bekas makanan atau snack, kardus bekas minuman boleh ya. Atau seperti kardus yang seperti ini juga bisa ya. Intinya kardus bekas. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kardus ini? Adik-adik, kardus ini harus kita bungkus terlebih dahulu. Pertama,
bungkus kardus dengan kertas seperti ini. Ya, kertas bungkus seperti ini. Atau kertas putih yang lebar. Atau adik-adik juga bisa pakai kertas kado tapi dibalik ya, yang putihnya yang di luar ya. Nah, setelah kardus ini dibungkus akan menghasilkan yang seperti ini ya adik-adik. Kardus yang sudah dibungkus kurang lebih jadi seperti ini ya. Nah, adik-adik, ini kardus yang sudah dibungkus. Kita akan mulai membuat alat permainannya yang seru ya adik-adik. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan adik-adik? Siapkan alatnya, jangan lupa ya. Nah, kita akan mulai. Pertama-tama setelah kardus dibungkus, adik-adik kita akan coba buat pertama kali apa? Mulutnya. Kita akan coba mulut. Kakak Dirman ambil alat tulis ya. Kita bentuk gambar mulutnya seperti ini ya. Nah, adik-adik, kurang lebih seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Berikutnya kita potong. Pakai apa? Pakai alat potong cutter atau pisau. Tapi adik-adik, untuk memotongnya adik-adik jangan lakukan sendiri ya. Tapi minta bantuan papa mama. Apa yang bisa kita buat seperti ini ya adik-adik ya. Kita potong seperti ini. Lihat ya. Tuh. Terus mengikuti gambar garis yang ada sampai menghasilkan bentuk seperti ini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini lalu bisa dibuka. Jadi mulutnya. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, adik-adik bisa ambil kertas warna atau kain berwarna ya. Pokoknya apa saja yang ada di rumah adik-adik yang berwarna. Kalau tidak ada yang berwarna, kain warna tidak ada, kertas warna tidak ada, juga tidak apa-apa. Adik-adik bisa pakai rayon. Ya, untuk apa? Diwarnain. Diwarnai seperti apa Kak jadinya? Nah, Kak Dirman kebetulan ada pakai kain. Jadi Kak Dirman pakai kain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik lidahnya ya seperti ini lidahnya kita kasih warna seperti lidah adik-adik, lidah kita berwarna ya. Kak Dirman akan pakai kain, kita tempelkan di sini membentuk bentuk lidah. Jadi yang seperti ini nanti kita tempel ya adik-adik ya. Ditempel menggunakan lem. Sekali lagi adik-adik, pergunakan lem yang ada di rumah. Betul Kak Dirman pakai alat ini ya, pakai lem pemanas. Bisa juga adik-adik pakai lem kertas. Boleh. Lem apa saja, pokoknya lem untuk merekatkan kain atau kertas ya, yang untuk lidahnya seperti ini. Adik-adik, saya kasih lem. Lalu ditempelkan di lidahnya bagian depan seperti ini adik-adik ya, seperti ini. Nah, wah, jadi lucu sekarang ya. Bentuknya, mulutnya sudah ada, lidahnya sudah ada. Lalu kita buat apa lagi ya? Oh, kita kasih apa? Ya betul, mata. Adik-adik, buatlah 2 bulatan seperti ini ya. Pakai apa? Bisa pakai kertas, bisa pakai kain. Pokoknya pergunakan apa yang ada ya. Lalu adik-adik kita tempel ya. Oke, kita tempel lagi. Kita tempel matanya. Di mana? Di sini. Satunya lagi kita tempel lagi. Nah, seperti ini adik-adiknya jadinya ya. Lucu bukan? Matanya masih putih. Kita kasih apa? Iya, perniawata yang berwarna hitam. Sekali lagi adik-adik ya, boleh pakai kertas, boleh pakai kain, atau kalau tidak ada kertas dan kain warna kertas warnanya bisa pakai apa coba adik-adik?
kertas kita warnain bentuk matanya. Tapi Kak Dirman pakai kain karena di rumah kebetulan ada kain ya. Seperti ini adik-adik ya. Bikin 2 juga, bulatan yang lebih kecil ya untuk matanya ya. Kita akan tempel seperti ini. Kita tempel ya adik-adik ya. Aduh. Seperti ini. Di mana? Di sini. Satunya lagi adik-adik. Kita lem, kita tempel mata yang satunya lagi ya. Nah. Seperti ini. Sama ya adik-adik kurang lebih ya. Jangan lupa adik-adik juga buat 2 bulatan putih yang jauh lebih kecil. Sekali lagi, pakai apa saja, pakai kertas, pakai kain juga boleh ya. Ini kakak campur, ada kertas, ada kain, ada kertas lagi, boleh ya. Lalu kita tempel ya adik-adik, matanya tempel menggunakan lem. Yang ada di mana ya? Oh, di sini deh, di tengah. Nah, tuh. Jelas kan gambarnya ini ya adik-adik ya. Bentuknya seperti ini, udah mulai kelihatan lucunya. Nah adik-adik, lalu kita tempel satunya lagi seperti ini. Nih ya adik-adik, tempel di mana? Di sini. Udah mulai kelihatan ada matanya. Kurang apanya ya adik-adik? Betul, kurang hidupnya. Pakai apa? Bisa pakai kertas, bisa pakai kain, atau kalau nggak ada kertas berwarna, ya kertas putih. Adik-adik gambar bentuk hidung yang seperti ini bentuknya. Lalu kita tempelkan hidungnya ya pakai lem. Kita tempel di mana hidungnya? Di sini. Jangan di atas ya adik-adik, tapi di sini tempat hidung. Lucu sekali. Wah, mulai lucu nih. Wah, kita bikin apa ya? Bentuk kelinci kan? Kurang apa lagi ya adik-adik? Kurang ring. Apanya coba? Masa tanduk? Apa? Oh ya, telinga. Nah, adik-adik bisa ambil kardus juga ya seperti ini. Lalu adik-adik gambar bentuk telinga seperti ini ya. Lalu adik-adik jangan lupa juga ditempelkan kertas berwarna ya menjadi seperti ini. Adik-adik pakai kertas berwarna atau kain boleh. Buat berapa kuping kelinci? Ya, 2. Jadi adik-adik buat menjadi 2 seperti ini. Lalu diapain? Kita tempel ya. Oke, kita tempel jadi seperti ini adik-adik ya. Ini taruh di sini 1. Satu lagi. Betul sekali. Masa kupingnya 1. Tempel seperti ini adik-adik ya. Ya, kupingnya mau lebih tinggi lagi boleh, mau dibikin lebih pendek boleh. Jadi intinya sekarang kelincinya sudah punya apa adik-adik? Telinga. Kelinci ada apa lagi adik-adik? Oh iya, kita buat kita kasih kumis ya adik-adik. Tinggal gambar kumisnya seperti ini ya. Kak Dirman gambar dulu ya sebentar. Seperti apa ya? Seperti ini. Adik-adik, lucu kan? Biar lebih cantik lagi, buat adik-adik 2 bulatan seperti ini. Terserah mau lebih besar boleh, sebesar ini juga boleh. Ya boleh pakai. Kali lagi, pakai apa yang ada yang di rumah. Lalu kita tempel ya. Pakai lem lagi. Tempel seperti ini. Tempel di mana? Di pipinya. Satu lagi.
tempel di mana? Iya, di sini. Nah, adik-adik, sudah selesai. Tinggal apa? Adik-adik bermain. Sediakan juga jangan lupa bolanya. Ya, bisa bola yang seperti ini. Bola apa saja yang adik-adik punya, ya. Bola yang lebih kecil boleh, yang penting muat. Jangan yang bola besar ya, nanti nggak muat. Ya, adik-adik bisa pakai. Oke? Selamat berkreasi. Selamat berolahraga. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dah.